Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat sore semuanya. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan latihan rutin kepramukaan. Sebelum itu, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan beberapa anggota Pramuka Bantara yang ada di SMA Negeri 2 Kuningan. Yang pertama, perkenalkan nama kakak Muhammad Rifki Firmansyah dari kelas 12 MIPA 4. Nama kakak Arif Hidayat dari kelas 12 MIPA 7. Pada latihan rutin kali ini, kita akan membahas materi mengenai sejarah kepramukaan di dunia, dimulai dari pengertian pramuka. Pramuka merupakan singkatan dari Raja Muda Karana. Pramuka merupakan sebuah organisasi atau gerakan kepanduan yang menjadi wadah atau tempat dilakukannya proses pembelajaran kepramukaan di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Arif Hidayat. Kakak di sini akan menjelaskan mengenai biodata dan pengalaman Bapak Pandu Dunia. Baden-Powell lahir pada tanggal 22 Februari 1857 dengan nama Robert Stephenson Smith. Ayahnya bernama Powell. Ia bekerja sebagai profesor geometri di Universitas Oxford. Ayahnya meninggal saat ia masih kecil. Banyak pengalaman Baden-Powell yang berpengaruh pada kegiatan kepramukaan. Di antaranya, pengalaman beliau di India sebagai pembantu letnan pada masa Resimen 13 Kavaleri. Beliau berhasil menemukan jejak kaki kuda di puncak pegunungan. Serta ia berhasil melatih panca indera kepada Kimball O'Hara. Beliau juga pernah terkepung oleh bangsa Boer di kota Mafeking, Afrika Selatan selama 127 hari dengan kekurangan makanan. Awal tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisan ini dibuatkan buku dengan judul Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar di Inggris dan negara-negara lain, yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semulanya hanya untuk laki-laki dengan nama Boy Scout. Pada tahun 1912, atas bantuan adik perempuannya, Agnes mendirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girls Guide, yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Tahun 1914, beliau menulis penunjuk untuk kursus pembina pramuka dan baru dapat terlaksana pada tahun 1919. Dari sahabatnya yang bernama WFD Boyce McLaren, beliau mendapatkan sebidang tanah di kota Chingford yang kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan pembina pramuka dengan nama Gilwell Park. Pada tahun 1916, berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama Cub, yang artinya anak serigala, dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Buku ini bercerita tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Tahun 1918, beliau membentuk Rover Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Pada tahun 1922 juga beliau menerbitkan buku Rovering to Success, yang artinya mengembara menuju bahagia. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus menggayuh sampannya menuju ke pantai bahagia. Selanjutnya, pada tahun 1920 diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara dan pada saat itu juga Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Dunia atau Chief Scout of the World. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Arif. Kakak di sini akan menjelaskan mengenai sejarah terbentuknya Biro Kepramukaan. Pada tahun 1920 dibentuk Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretariatnya di London, Inggris. Dan pada tahun 1958, Biro Kepramukaan Dunia dipindahkan dari London ke Ottawa, Kanada. Pada tanggal 1 Mei 1968, Biro Kepramukaan Dunia dipindahkan lagi ke Geneva, Swiss. Sejak tahun 1920, Kepala Biro Kepramukaan Sedunia dipegang berturut-turut oleh Herbert Martin, Kolonel Jesse Nielsen, dan Majen D.C. Spry yang pada tahun 1965 diganti oleh R.T. Lang. Pada 1 Mei 1968 diganti lagi oleh Dr. Lasdio Nagy sebagai Sekjen. Biro Kepramukaan Sedunia mempunyai 5 kantor kawasan, yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Sedangkan Biro Kepramukaan Sedunia Putri bermarkas di London dengan 5 kantor kawasan diantaranya, yaitu di Eropa, Asia Pasifik, Arab, Afrika, dan Amerika Latin. Sekian pemaparan materi mengenai sejarah kepramukaan di dunia. Semoga kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Untuk selanjutnya, kakak menugaskan kalian untuk membuat resume materi ini dengan cara ditulis di buku latihan pramuka kalian.
Untuk latihan rutin kali ini dicukupkan sekian. Bila ada pertanyaan, langsung saja komen di bawah. Nanti akan dijawab langsung oleh kami. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Amsalam Malan. Hidup adalah perjuangan dan pengabdian.